Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Baik, pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Rizky Zulkarnain, jurnalis aktual.com yang akan memandu acara dialog aktual kita pada sore hari ini yang mengangkat tema Hari Agraria Nasional dan Solusi Konflik Permasalahan Lahan. Kebetulan kita kedatangan beberapa narasumber eh, yang cukup kompeten di dalam bidangnya masing-masing. Ada ada Ketua Umum DPP GMNI, Bang Arjuna Putra Aldino. Selamat sore, Bang. Kemudian ada juga Ketua Forum Korban Mafia Tanah Indonesia, Bang Supardi Kendi Budiarjo. Selamat sore, Bang. Boleh dicoba suaranya dulu, Bang. Video dan suaranya sekalian kita tes apakah terdengar atau enggak. Mute nih. Oke. Selamat sore peserta semua. Oke, Terima kasih. Yuk. terima kasih banyak, Bang. Kemudian ada juga Wakil Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur atau Partai Prima, Bang Relatif, Ahmad Rifai. Selamat relatif, sore, Pak. Bang. Tapi kita bukan. Bang Ahmad Rifai, selamat sore. Boleh di unmute mikro. Oh, oke, oke, oke. Baik, Ya, ya. tapi Oke, siap. oke, siap. Oke, Siap, masih berarti terdengar ya, Bang ya? Oke, kita mulai saja langsung siap acara ini. terdengar. Eh, Sebagai prolog, saya akan mencoba untuk membahas terkait dengan Hari Agraria Nasional. Pada apa yang akan diadakan itu kemungkinan 20 yang 2 hari ke depan gitu, 24 September. 24 September itu diperingati sebagai Hari Agraria dan Tata Ruang atau yang dikenal dengan Hari Hantaru. Peringatan Hari Hantaru bertepatan dengan hari lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 pada 24 September 1960 silam. UU tersebut sebagai titik awal kelahiran hukum pertanahan yang baru mengganti produk agraria kolonial. Lahirnya UU-PA ini bermakna besar bagi bangsa dan negara Indonesia, yaitu untuk mewujudkan amanat pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bumi dan kekayaan alam yang tergandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemudian pada intinya UU-PA itu dibentuk dengan meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan, dan meletakkan dasar-dasar kepastian hukum hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat. Pembentukan ini dilakukan demi mewujudkan kemakmuran, kebahagiaan, keadilan bagi negara dan rakyat dalam menuju masyarakat adil dan makmur. Akan tetapi pada kenyataannya pada hari ini sampai hari ini gitu, masih banyak permasalahan-permasalahan agraria atau pertanahan yang kerap muncul gitu, yang terjadi konflik antara pemerintah dengan masyarakat. Seperti yang baru-baru ini terkait dengan konflik agraria, konflik di Pulau Rempang. Eh, Konflik-konflik Pulau Rempang itu terkait dengan tujuan pemerintah untuk menerima investasi dari perusahaan untuk mengembangkan Rempang Eco City. Nah, konflik tersebut itu investor itu atau investasi itu memicu konflik antara rakyat yang menyatakan bahwa tanah tersebut itu merupakan tanah masyarakat adat. Kemudian juga pemerintah tetap bersikukuh untuk mewujudkan investasi tersebut gitu. Nah, permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia ini masih kerap terjadi terkait dengan tanah tersebut. Nah, oleh karena itu kita berdiskusi, berdialog dengan para pakar, dengan aktivis dan juga dengan partai politik untuk menciptakan atau untuk mewujudkan bagaimana solusi terbaik bagi bangsa Indonesia atau untuk pemerintah bagi kelangsungan terkait dengan pertanahan di Indonesia ini atau terkait dengan agraria
pada di Indonesia ini. Pertama-tama saya akan coba berdiskusi, saya coba bertanya gitu ke Ketua Forum Korban Mafia Tanah Indonesia. Selamat sore Bang Budi. Boleh dinyalakan Bang. Selamat sore Bang Budi. Tolong admin untuk unmute. Baik, mungkin masih ada permasalahan. Oke, selamat sore Bang Budi. Selamat sore. Oke, baik Bang Budi. Bagaimana Bang Budi melihat permasalahan agraria yang masih kerap terjadi di Indonesia ini? Silakan Bang. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku Ketua FKMTI. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh peserta yang hadir dalam Zoom meeting sore hari ini. Teman-teman, tadi kalau ditanya bagaimana persoalan agraria hari ini, ya saya katakan jauh dari apa yang ada dalam konstitusi kita, terutama sila kelima Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, pasal 33 ayat 3 itu, yaitu mengatakan mengamanatkan kepada negara bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan tanah sebagai bagian dari bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya ada di Indonesia harus dan wajib untuk dikelola, dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh kemakmuran rakyat. Artinya begini, para teman-teman peserta diskusi sore hari ini, bahwa kita sebenarnya mengingkari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Negara dalam hal ini tidak hadir. Kita belum lagi bicara masalah bagaimana penyelesaian konflik sesuai dengan judul kita sore hari ini, tapi dengan komposisi kepemilikan tanah kita itu sangat tidak adil gitu, Mas. Saya kira itu dulu pembukaan. Jadi memang kita sudah meninggalkan jauh dari Pancasila itu dan Undang-Undang Dasar 45 itu. Demikian, Mas. Oke, baik. Terima kasih Bang. Kalau misalnya ini Bang, pemerintah itu kan kalau dilihat itu lebih sering konflik-konflik yang terjadi itu antara masyarakat adat dengan pemerintah gitu. Pemerintah mengklaim bahwa pertanahan yang ada ditempati oleh masyarakat itu bukan tanah mereka gitu. Akan tapi masyarakat-masyarakat yang digusur itu mempertahankan tanahnya itu karena mereka itu telah hidup dan telah lama tinggal di situ gitu, Bang. Sebenarnya kalau misalnya dalam pandangan Abang itu bagaimana, Bang? Apakah benar gitu? Iya. Sikap pemerintah itu benar atau bagaimana, Bang? Oke, sebelum saya menjawab ke sana kan kita harus ada konstruksi hukumnya dulu. Tadi saya katakan bahwa kita negara induk kita Indonesia ini itu dasarnya Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 ya, tadi pasal 33 ayat 3 terutama ya. Kemudian di bawahnya ada Undang-Undang Pokok Agraria. Di bawah Undang-Undang Pokok Agraria itu ada lagi namanya dulu pertama kali itu PP 10 ya tahun 61 tentang pendaftaran tanah. Nah, kita harus menurut dulu sehingga kita tahu nanti bottleneck-nya di mana. Kenapa masalah pertanahan kita ini tidak tuntas? Karena perlu diketahui bahwa perampasan tanah itu sudah masuk pada tataran kebijakan. Nah, ini sangat mengerikan buat bangsa ini. Nah, coba saya urai. Nah, saya mulai dulu dari awal tentang di mana keadilan sosial itu. Nah, sebenarnya pada tahun 2021, 10 November, itu adalah Kongres Ekonomi Umat yang kedua, MUI tanggal 10 November 2021 di Hotel Sultan, di mana waktu itu diutarakan tentang tingkat gini, kepemilikan sumber daya alam kita. Ya, udah terkait dengan tanah gitu ya. Bayangkan 59% ya SDA kita itu dikuasai tidak sampai 1% rakyat Indonesia gitu.
Sementara yang 41% itu 99,9% untuk dikuasai rakyat Indonesia. Yang menjadi miris sekali adalah yang 59% itu kontribusinya ke negara tidak sampai 1%. Itu sudah disampaikan waktu itu Pak Anwar Abbas. Yang 41% itu adalah kontribusinya 99,9% gitu. Nah, sehingga waktu itu saya pernah sekali sangat keras berbicara, ya kita matiin aja itu bohir-bohir semua. Nggak ada kontribusinya buat bangsa ini. Sehingga akhirnya saya dikriminalisasi. Oke, saya lanjut. Waktu itu langsung ditanggapi Pak Jokowi dengan respon yang sangat cepat. Apa yang disampaikan oleh Buya Anwar Abbas itu diaminin oleh Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi menyatakan itu bukan zaman saya. Sehingga padahal waktu itu harapan kami FKMTI Pak Jokowi berbicara begini. Itu harapan kami waktu itu. Oke, itu bukan zaman saya, tapi tolong rakyat Indonesia bantu saya untuk melaksanakan konstitusi, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat 3. Mari kita dukung, mari kita kita wujudkan undang-undang itu. Tapi beliau justru bagi-bagi tanah. Nah, dan waktu itu 2018, waktu FKMTI berdiri, beliau pernah menyatakan pada kami bahwa saya tidak akan memperpanjang konsesi-konsesi itu. Saya akan bagikan kepada rakyat. Tapi faktanya tidak. Tapi itulah dia. Nah, kalau kita mengacu pada pasal 13 tadi, pasal 33 ayat 3 tadi, bahwa negara itu adalah mengurus, mengatur, mengelola dan melakukan pengawasan terhadap tanah itu, gitu loh, bukan memiliki. Nah, kalau kita turun lagi Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 60, ya, kalau perolehan tanah itu pada ayat 16 jelas tegas dibikin bahwa ya udah diatur hak pakai, hak sewa, hak pembukaan tanah dan hak penghutang hasil hutan. Itu diatur semua, sudah sistematis. Permasalahannya adalah dengan lahirnya PP 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, di sana ada dua tentang pendaftaran tanah. Yang satu sporadik, yang satu dengan sistematis. Kenapa terjadi konflik tanah ini tidak berkesudahan? Karena memang negara abai melaksanakan pendaftaran secara sistematis. Yang ada adalah masyarakat melakukan pendaftaran sporadik. Nah, bagaimana pendaftaran tanah-tanah partiklir, egendom, milik pribumi, milik Timur Asik itu sudah diatur semua. Begitu juga tanah adat dan ulayat. Nah, perlu diketahui terkait Rempang, hak bukti hak kepemilikan lama dalam hal ini milik adat itu adalah yang tertinggi nilainya, kadarnya. Kalau pengakuan dari suatu pemerintah, ya setelah dia melakukan tadi pencatatan, ya sesuai dengan pasal 16 tadi gitu loh. Nah, pasal 19 ayat 1 Undang-Undang PA itu. Nah, permasalahannya adalah yaitu tadi pendaftaran secara sistematis itu tidak dilakukan oleh negara sampai detik ini dengan baik. Ya, dia tidak mendata tanah-tanah. Dibiarkan rakyat untuk secara sporadik. Nah, apa yang terjadi? Nah, yang lebih menyakitkan lagi adalah peraturan peraturan menteri tentang konflik pertanahan, penyelesaian konflik sengketa itu pun itu jauh dari dari Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Kenapa? Karena peraturan menterinya itu mengakomodir orang yang punya kapital. Contohnya kasus begini. Itu di FKMT itu 80% seperti itu ya. Di mana munculnya dua alat bukti kepemilikan di satu lahan. Ya, perlu pemirsa pendengar ketahui bahwa di FKMT itu 80% korbannya itu double sertifikat, double bukti kepemilikan. Nah, yang jadi miris itu adalah di mana si korban itu begitu dia komplain dengan BPN kepada BPN merefer kepada ke pengadilan. Padahal itu olahnya oknum BPN gitu loh. Nah, ini jadi masalah. Jadi
sehingga harus bertarung di pengadilan. Kita ketahui bersama lah, kita hukum kita seperti apa. Tanpa ada duit, tanpa ada effort yang besar, ya itu susah untuk menang. Itu sebabnya banyak saudara-saudara kita yang tidak secara ekonomi tidak mampu akan kehilangan tanahnya, bahkan dikriminalisasi. Dan yang lebih BPN itu dengan peraturan menterinya memprotek dirinya sehingga kalau tadi bertarung di pengadilan dia tutup keran itu untuk mendapatkan dokumen hak bukti kepemilikan asal usul tanah gitu. Karena contohnya katakanlah si A dia memiliki sertifikat, dia beli dalam bentuk sertifikat hak milik umpamanya. Pada saat muncul ada bukti kepemilikan lagi yang diakui oleh orang lain, nah si pemilik A pertama yang punya sertifikat hak milik ini tidak bisa bertarung di pengadilan karena asal usul sertifikatnya itu dia nggak bisa tunjukkan. Kenapa? Karena BPN memprotek untuk untuk memberikan warkah tanahnya. Alasannya apa? Alasannya dia mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 ya tahun 2008 tentang informasi publik. Dalam peraturan menteri ya penyelesaian konflik pertanahan itu ya kalau tidak saya nomor 11 ya 2016 itu diadopsi sehingga si korban ini jika diminta warkah untuk bertarung di pengadilan tidak udah dapat. Sementara mafia tadi yang kita duga sudah kerjasama dengan OO BPN dia punya data sehingga dia kehilangan apa namanya eh, asetnya tanahnya dan itu jamak terjadi seluruh Indonesia. Nah demikian juga ya kenapa saya katakan tadi bahwa perampasan tanah itu masuk pada tataran kebijakan. Nah, dengan dicabutnya PP 10 tadi tahun 61, lahirlah PP 24 tahun 97. Ya, nah, tentang pendaftaran tanah. Nah, di sini sudah mengakomodir yaitu eh, kalau kita ikut pasal-pasalnya ini ya tentang pendaftaran tanah ini kalau orang yang tidak memiliki kapital itu susah untuk mendaftar gitu. Jika nanti ditolak sama BPN, dia nggak bisa nggak punya apa-apa gitu. Bayangkan ya. Jadi itu sebab saya katakan tadi bahwa pendaftaran tanah secara sistematik itu harusnya itu kewajiban negara. Itu amanat undang-undang tapi tidak dilakukan negara dengan baik gitu. Itu yang sehingga siapa yang punya kapital, siapa yang bisa melahirkan seperti bukti petunjuk tanah bekerja sama dengan oknum kelurahan, kecamatan, maka dialah yang dapat memperoleh akses untuk apa namanya bukti petunjuk tentang tanah. Padahal kita ketahui bukti adat itu lebih tinggi gitu. Dan yang lebih mengerikan lagi ya bahwa kalau kita membicarakan Undang-Undang Cipta nomor 5 Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 ya itu turunannya itu kurang lebih ada 4 peraturan Kepres. Jadi ini sangat mengerikan ya. Salah satunya agraria ini. Yang contohnya ini bahwa girik itu bukan lagi petunjuk. Nah, ini mengerikan itu di situ. Dan itu akan berlaku 2005 tahun setelah diundangkan oleh Cipta Kerja itu tahun 2020. Artinya 2026 nanti girik itu sudah tidak bisa lagi sebagai petunjuk gitu. Ini kan berbahaya. Ini adalah perampasan yang dilakukan oleh negara secara sistematis. Kenapa saya katakan begitu? Seharusnya undang-undang ini sebaiknya kan dilakukan sistematis dulu karena semua data tentang adat itu ada dokumennya ya dari mana kerjasama dengan Menteri Keuangan contohnya Girik itu IPEDA dari Girik itu kan muncul IPEDA muncul SPT gitu. Nah ini semua dokumen kan ada. Nah sehingga apa kita nanti ini tidak berkesudahan
Ya, jadi oleh sebab itu sebaiknya saya mohonlah pemerintah jangan kita lakukan tolong dulu lakukan pendaftaran sistematis tentang diri surat hak-hak kepemilikan adat tadi gitu. Kalau enggak, wah ini nanti hari ini boleh dia menang si mafianya, tapi dokumen itu kan masih tetap ada mas. Jadi nanti ahli warisnya akan nuntut uang. Jadi kita seperti lingkaran setan tidak berkesudahan tentang pertanahan itu. Itulah kami dari FKMTI sudah memberikan saran, ada solusi ya. Jadi ada solusinya adalah uh, sebentar sebelum saya ke sana perampasan tanah itu ya. Jadi perampasan tanah itu sendiri itu terjadi kan secara uh, masif dan kalau di FKMT itu dibagi dalam empat empat klaster ya, klaster daerah perkotaan yang strategis. Jadi itu nanti yang bermain adalah industri hukum yang dikatakan Pak Mahfud. Ada di beberapa media menyatakan berkali-kali itu adalah dia dengan industri hukum dia tinggal nunjuk mana tanah yang diinginkan, digugat di pengadilan, bekerja sama dengan oknum BPN, oknum penegak hukum, selesai. Bahkan bisa dikriminalisasi. Begitu juga yang di pantai utara sana, di PIK, banyak ya dia harus melepas tanahnya dengan harga murah. Ya itu di daerah perkotaan padat. Begitu juga dengan pemekaran wilayah. Nah, pemekaran wilayah ini karena memang dokumen tanah itu satu, kalau kecamatannya dibagi dua, berarti kecamatan yang baru tidak memiliki dokumen. Yang milik adalah kecamatan yang awal atau kelurahan yang awal. Nah, dalam faktanya, dalam persidangan, dalam memperoleh kebenaran, ini kadang-kadang ya ini kesulitan korbannya gitu. Nah, inilah yang terjadi selama ini. Kemudian di perkebunan. Nah, ini yang menarik. Di perkebunan ini kan ini korbannya luar biasa ya. Kalau kita hitung-hitung korban konflik pertanahan itu secara global ya di seluruh Indonesia lebih lebih mengerikan dari korban-korban yang lain. Jadi konflik pertanahan itu sangat horizontal, kemudian banyak yang meninggal, ya saling bunuh, saling hantam ya. Nah, kalau di perkebunan itu biasanya ya jumlah konsesi yang diberikan ya HGU biasanya HPL di atas milik tanah negara itu. Jadi HGU yang diberikan itu 2.500 hektar, tapi dia bisa menguasai 2 kali lipat dan 3 kali lipat dengan mendalilkan HGU tadi gitu lah yang aslinya ya ini, nah ini praktek-praktek seperti ini terjadi di seluruh Indonesia. Nah, kontrol itu tidak sampai gitu. Kadang-kadang korban ini kita justru karena ada di FKMT kita langsung mengetahui, kita ukur, kita tahu ternyata tidak. Tapi ingat, waktu FKMTI memperoleh dokumen tentang HGU perkebunan tersebut itu pun butuh effort yang sangat besar ya. Nah, kemudian ada lagi namanya perampasan infrastruktur. Ini mungkin banyak orang yang tidak paham. Jadi begitu jalan tol dibuat oleh negara, maka ada panitia 9 pembebasan lahan. Sebenarnya BPN itu dan Menteri Pur sudah mengetahui ini tanah milik siapa, tanah milik khususnya yang punya sertifikat. Khususnya saya katakan khususnya yang tapi faktanya pemilik tanah asli yang telah memiliki sertifikat itu digugat di pengadilan. Nah, kembali lagi seperti yang saya katakan tadi, si pemilik sertifikat dia mengambil datanya ke BPN, warkahnya tidak dikasih. Alasannya yaitu tadi, ya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP, Komisi Informasi Publik. Nah, disinilah pertarungan. Nah, sehingga apa? Terjadi dading yang di FKMT itu yang bisa kita lihat dadingnya itu adalah penggugatnya dapat 70%, pemilik tanah asli 30%. Ini kita lagi sekarang kita bertarung di Prabu Mulih ya. Di sana ada 25 korban, kita ini sampai ke Mahkamah Agung. Coba kita bayangkan kalau kita tidak advokasi ya berarti tanahnya hilang.
at least ya dia dapat ya dari penelitian kami di FKMT itu hanya 26% real dia dapat dari total nilai tanah yang sudah konsignasi di pengadilan gitu ya. Kemudian di pertambangan juga demikian. Jadi IP-nya di mana, diambil di tanah mana, didalilkan, diiyakan oknum BPN, diiyakan penegak hukum, gitu. Sehingga terjadilah konflik-konflik di lapangan. Dan ini di mana-mana ini terjadi. Nah, ini adanya lemahnya pengawasan terhadap kepemilikan yuk tadi dan HGU tadi, gitu ya, dan pengawasan. Jadi itulah yang terjadinya konflik pertanahan. Satu lagi yang menarik itu adalah di perumahan-perumahan besar. Ya, perumahan ini kita sudah bersuara baik di media maupun kita sudah sampaikan secara tertulis ke Presiden, ke KSP, tapi sampai saat ini kita belum dapat jawaban. Contohnya begini, di pengembangan suatu daerah perumahan, di mana tanahnya dicaplok milik warga. Warga itu memiliki bukti kepemilikan lama. Dia diam karena dia tidak punya effort, tidak punya dana untuk bertarung di pengadilan, dia diam. Nah, yang jadi masalah adalah pada saat si pengembangnya pergi dan yang bertarung adalah pemilik tanah asli dengan pembeli yang itikat balik dari pengembang. Nah, ini kan kemarin sudah terjadi di Kelapa II, ya, Pondok Kelapa. Nah, akhirnya kan kasihan itu yang pembelinya. Nah, hal-hal yang seperti ini ya, konflik pertanahan ini tidak akan selesai kalau dikerjakan, kalau di penyelesaiannya itu secara sporadik. Kalau ada kasus selesaikan, itu kita konfliknya tidak akan berakhir 100 tahun pun tidak akan selesai. Bahkan perampasan tanah itu makin canggih ya, dilegalisasi lewat pengadilan, lewat penegakan hukum. Sekali lagi saya katakan, perampasan tanah itu lewat legalisasi dan perampasan hukum. Kenapa begitu? Bayangkan, dalam satu tempat, satu lahan, ada dua pembukti kepemilikan yang dua-duanya dikeluarkan oleh BPN, dua sertifikat. Artinya apa? Ya, siapa yang melakukan kejahatan? Itu negara. Masyarakat itu enggak. Itu sebabnya kita itu sebenarnya mafia itu ya oknum penegak hukum, oknum pejabat negara, dalam hal ini oknum BPN gitu, bukan masyarakat. Di FKM ini tidak mengenal yang namanya sertifikat palsu, karena yang ada semua sertifikat asli yang dikeluarkan oleh BPN. Kemudian disuruh kita bertarung di pengadilan. Ini kan suatu yang sangat ironis, kesalahannya oknum BPN, tapi disuruh masyarakat bertarung di pengadilan. Yang kita tahu lah hasilnya sudah seperti apa. Oke, Bang. Mereka sudah bikin. Ya. Baik. Lanjut. Solusi biar tuntas ya. Nah, belajar dari seluruh kasus yang ada di negeri ini, saya katakan kita kurang lebih ada 30.000 yang terverifikasi, ya kurang lebih ada 20% lah. Bisa kita kita susun bukti kepemilikan lama. Nah, solusinya adalah FKMTI sudah melakukan pemaparan di Menko Polhukam pada tanggal 6 Oktober 22. Yaitu waktu itu dihadiri nama Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli dan Pak Mahfud waktu itu hadir, termasuk beberapa jajaran petinggi Direktur Sengketa BPN RI dan ahli pertanahan dari UI. Itu di kantor Menko Polhukam tanggal 6 Oktober 22. Jadi inti daripada solusi yang kami tawarkan itu adalah yaitu penyelesaian konflik pertanahan ya secara holistik. Di situ ada dua, menyelesaikan konflik yang sedang berlangsung itu dengan konsep adu data alas dasar hak kepemilikan awal, di mana dalam bentuk perpu ya, Mas. Jadi kita ajukan ke Presiden, ini kalau nggak dibuat perpu, ini tidak mungkin bisa selesai konflik pertanahan. Jadi harus ada perpu, ya. Jadi ada dua hal yang harus dikerjakan di perpu itu, menyelesaikan konflik pertanahan secara holistik, adu data alas dasar hak kepemilikan awal, ya, yang dilaksanakan di seluruh universitas di Indonesia. Jadi melibatkan seluruh mahasiswa di Indonesia. Nah, mereka sebagai subjek, BPN-nya objek,
penegakan hukum itu ya objek aja. Setelah selesai nanti adu datanya baru ini kita kunci. Jadi ada kontrol sosial di sana. Jadi Oke, adu oke Bang. datanya. Nah, Tahan ya dulu Bang. kemudian satu lagi. Nah, yang kedua 2 menit adalah lagi Bang ya, biar kita pindah ya, ke yang lain. ya, yang terakhir adalah harus direkturalisasi. Apa yang direkturalisasi? Semua peraturan menteri tentang penyelesaian tanah, aturan di bawah menteri itu kita rekturalisasi lagi. Yang tidak sesuai dengan undang-undang pokok agraria kita rekonstruksi ulang. Karena ini adalah penghalang, ini bukan kejahatan. Dan itu sudah kita utarakan waktu tanggal 6 Oktober. Nah, setelah saya dikriminalisasi dan dipenjara selama 60 hari, nah itu dilanjutkan Menko Polhukam melibatkan itu namanya. Nah, sehingga dibentuklah percepatan reformasi hukum ya. Nah, kita juga sudah ajukan hal yang sama, tapi sampai saat ini belum kita dapat respon apakah penyelesaian itu dilaksanakan atau hanya sekedar gimmick-gimmick saja. Saya kira demikian, kurang lebih saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang. Sebenarnya tadi ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan, cuman kita tahan dulu, kita pindah ke narasumber lainnya. Sekarang coba saya panggil Ketua Umum DPP GMNI, Bang Arjuna Putra Aldino. Selamat sore Bang. Ya. Selamat sore Mas. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang telah hadir di acara dialog kita kali ini. Saya ingin bertanya satu hal dulu yang mendasar Bang. Bagaimana pandangan Abang terkait dengan agraria di Indonesia ini Bang? Terkait dengan hal pertanahan gitu. Sekarang kan banyak beberapa permasalahan itu konflik-konflik pertanahan yang lebih sering terjadi gitu. Karena Presiden Jokowi itu kan berencana untuk membangun infrastruktur terkait dengan tol, terkait dengan investasi dan lain-lainnya gitu. Nah, pertanyaan dasar saya, bagaimana pandangan Abang terkait dengan agraria di Indonesia? Terima kasih, Bang. Terima kasih sebelumnya Mas. Ya sebenarnya kita kalau merujuk pada UPA, Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1961, sebenarnya semangatnya adalah bagaimana membatasi kepemilikan pribadi yang relatif kalau tidak dibatasi oleh negara memang bisa menciptakan ketimpangan kepemilikan lahan dan itu pasti akan berdampak pada kesenjangan sosial dan ekonomi. Karena kepemilikan atas sumber daya alam yang tidak dipantau atau tidak dibatasi oleh negara maka akan menciptakan ketidakadilan. Angka rasio gini baik kepemilikan lahan sampai dengan ketimpangan ekonomi itu akan semakin membesar. Tapi sebenarnya perkara konflik agraria ini memang selalu menghantui setiap pembangunan pemerintah. Sebenarnya ini presiden yang buruk karena kita tahulah pasti pemerintah manapun ingin investasi itu banyak masuk. Tapi di lain sisi kalau terus-menerus banyak konflik, tentu investasi akan juga berpikir, bahkan berpikir 5 kali lipat untuk menanamkan sahamnya atau modalnya di Indonesia. Nah, makanya dari situ sebenarnya penting untuk menghindari konflik agraria. Tapi kalau kita melihat berbagai macam riset dan sejumlah risalah konflik agraria ini sebenarnya permasalahan utamanya adalah tumpang tindih perizinan atau sertifikat. Itu yang sebenarnya terus-menerus menjadi masalah yang tidak bisa diatasi pemerintah di setiap periode. Nah, timpang tindih izin ini yang sebenarnya kaitannya dengan penyalahgunaan wewenang atau seringkali kita sebut korupsi politik, ada konflik kepentingan di situ. Mereka mengeluarkan izin itu karena misalnya kita tahulah kita masuk dalam wilayah korupsi politik misalnya. Ini banyak riset juga ini berkaitan dengan misalnya pemilihan kepala daerah, misalnya konsultasi pemilu, konsultasi pilkada, yang itu digunakan untuk menutup biaya politik yang tinggi. Nah ini yang sebenarnya harus diselesaikan. Jangan sampai masyarakat jadi korban
kita juga rugi tidak mendapatkan investasi. Itu kan harus ditemukan titik temunya, harus dicari titik temunya untuk baik untuk masyarakat, tapi juga bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi. Nah, sampai hari ini belum ada solusi yang konkret dari pemerintah untuk mempertemukan dua sisi ini. Kalau kita lihat dari berbagai macam negara yang berhasil seperti di Korea Selatan, Jepang, dan semuanya, kita harus strike dalam aturan hukum. Aturan main ini kita kadang-kadang tidak strike, bisa dipermainkan. Banyak regulasi yang tidak sinkron antar masing-masing. Misalnya kita taruh misalnya antara undang-undang pertambangan dan perkebunan dan undang-undang tentang agraria itu sendiri tidak sinkron. Nah, kadang-kadang bahkan izinnya yang di lapangan itu tidak sinkron dengan izin yang sebelumnya atau perizinan usaha yang sudah dikeluarkan. Nah, ini yang seringkali menjadi bentrok di lapangan, dan izin ini seringkali dipermainkan oleh pejabat yang berwenang untuk mendapatkan manfaat ekonomi, tadi mengingat biaya politik yang tinggi dan sebagainya. Nah, menurut saya solusinya adalah kita membutuhkan platform. Ini kan sudah era digital. Kita sudah masuk artificial intelligence. Platform itu bisa dibikin kok. Contoh misalnya pertama, adanya peta, satu peta seluruh Indonesia. Mana wilayah pertambangan, mana wilayah proyek strategis nasional, mana wilayah perkebunan, itu harus clear. Mana wilayah hijau misalnya wilayah untuk kebutuhan pangan, misalnya yang tidak boleh digeser untuk pembangunan real estate, itu harus clear. Jadi jangan mudah diubah-ubah. RT RW di provinsi, misalnya kabupaten kota, itu gampang sekali diubah-ubah. Nah, ini yang seringkali menciptakan konflik. Yang dulu misalnya hijau, tapi petanya diubah menjadi kuning. Nah, ini kan repot. Kalau misalnya itu terjadi terus-menerus, maka investasi pun tidak akan tertarik, masyarakat juga rugi. Yang rugi siapa? Ya semua kita, dari kita. Pemerintah pun mendapatkan citra buruk, tidak mampu menyelesaikan konflik agraria. Itu pertama, satu peta, menurut saya itu penting. Nah, ini komitmen, ini bisa kok dibuat oleh Kementerian Agraria bersama seluruh unsur kementerian yang lain untuk membuat satu peta. Lokasi misalnya pertambangan, perkebunan mana, strategis nasional, jadi tidak bisa diubah-ubah secara seenaknya sendiri. Nah, yang kedua, ada sinkronisasi regulasi. Tidak boleh ada regulasi yang tumpang tindih. Itu penting. Nah, karena kalau regulasi di sini mengatakan boleh, di sini mengatakan tidak, ya kan di sini mengizinkan, di sini mengatakan isinya A, sini B. Nah, itu yang buat ribut. Semuanya nanti akan masuk pengadilan. Nah, ini kan repot. Kalau semua masuk pengadilan, berarti aturan yang di hulu ini nggak beres. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, menurut saya perlu ada sinkronisasi perizinan. Pemantauan perizinan ini penting. Jadi cuma-cuma tanpa melihat faktor baik sosiologis, ya kan, historis maupun geografis dari lokasi yang ingin dituju. Nah, ini penting mengingat kita ingin menyelesaikan konflik agraria dengan cara yang smooth, sesmooth mungkin. Nah, ini perlu ada sistem yang dibangun, yang sinkron, dan kita butuh komitmen yang kuat pejabat terkait. Jangan sampai dia bisa mengubah seenaknya sendiri, menyalahgunakan kewenangannya, jual beli kebijakan, jual beli perizinan, konsensi. Nah, itu berbahaya ini. Karena kegagalan misalnya banyak negara terhadap menyelesaikan ketimpangan dan kesenjangan ekonomi yang akhirnya mereka terjebak dalam middle income trap, pendapatan kelas menengah, itu karena mereka gagal mereformasi sektor agrarianya. Karena itu banyak jual beli kebijakan, jual beli izin, jual beli konsensi untuk bisnis. Nah, ini padahal hal semacam itu tidak boleh terjadi seharusnya. Di negara-negara maju, sistem seperti itu sudah clear. Aturan is aturan. Tidak boleh aturan itu karena di lobi jadi belok. Nah, ini kan percuma juga. Ini ujung-ujungnya akan kehilirnya ke pengadilan kan. Ini satu, berbiaya tinggi, mahal, kos, dan waktunya panjang. Siapa yang mau menanam investasi di negara semacam ini? Harusnya harus dikelirkan di hulunya. Jangan sampai ke pengadilan
harus gugat-gugatan antara pemerintah, negara, misalnya masyarakat, high kali. Harusnya negara tidak boleh seperti itu. Harusnya didesain sebagaimana efisien dan berkeadilan. Itu tadi, aturan ya aturan harus ditegakkan. Aturan berbunyi A, ya kita harus tegakkan bunyi A. Jangan lagi timbul regulasi yang mengandung pasal karet ataupun bias gitu. Yang sehingga pelaksanaan implementasinya pun kacau. Nah, itu menurut saya, Mas, untuk menyelesaikan resolusi konflik agraria yang ada di negara kita. Baik, terima kasih Bung Arjuno, Bung Arjuna. Sebenarnya saya itu agak bingung gitu, karena memang regulasi-regulasi yang tumpang tindih gitu, saling klaim antara masyarakat dengan pemerintah. Eh, Masyarakat mengatakan bahwa tanah ini merupakan tanah adat, sedangkan pemerintah mengatakan bahwa ini adalah kawasan hutan gitu. Itu emang regulasi-regulasi yang tumpang tindih gitu. Sebenarnya kalau menurut Abang sendiri gitu, eh, mana sih yang bisa kita percaya gitu? Apakah masyarakat atau pemerintah gitu? Karena eh, saling klaim ini yang menjadi apa namanya menjadi konflik gitu. Masyarakat adat mempertahankan tanahnya itu karena memang itu tanah adat, sedangkan pemerintah itu melakukan pengusiran atau pembebasan lahan itu karena memang itu tanah pemerintah gitu. Sebenarnya bagaimana Bang gitu? Ya, ya sebenarnya klaim apa yang disebut tadi, yang disebut Bang Zulkarnain adalah eh, bisa disebut itu negaraisasi hutan ya. Jadi selalu ada klaim dari pemerintah bahwa ini hutan negara. Nah, padahal harusnya kita tinjau klaim itu. Apabila ada masyarakat, misalnya masyarakat adat yang sudah berpenghuni di situ, misalnya lebih dari 20 tahun, lebih dari 10 tahun, berarti klaim itu sebenarnya klaim yang mengandung konflik kepentingan. Karena hanya ingin menggunakan lahan itu, kemudian diklaim itu hutan negara. Padahal di situ ada penduduknya yang sudah lama menghuni puluhan tahun. Nah, ini yang sebenarnya negara menciptakan konflik sendiri dengan masyarakatnya. Padahal ini sangat merugikan loh. Kalau misalnya investasi mau masuk, dia nggak mau dong berbiaya tinggi, harus menangani konflik dengan masyarakat, harus meladeni gugatan dengan masyarakat, menunggu dengan waktu yang lama, belum ada keputusan ingkrah. Nah, ini yang konyol. Menurut saya, pemerintah harus paham bahwa kalau memang itu bukan hutan negara, ada penduduknya, masyarakat adat, ya bagaimana caranya ditangani dengan baik. Apabila investasi ingin masuk, ya dilakukan dengan cara yang persuasif dan berkeadilan. Jangan lagi diklaim hutan negara, kemudian seenaknya dikosongkan. Itu sangat, saya kira itu merugikan segalanya itu. Bukan hanya masyarakat loh. Itu merugikan segalanya menurut saya. Oke, baik. Terakhir Bang, pertanyaannya itu eh, tahun 2019 Presiden Jokowi itu telah berkampanye bahwa akan memberikan sertifikat tanah kepada kampung atau kepada masyarakat Pulau Rempang gitu. Tapi sampai saat ini itu belum ada gitu sertifikat yang diberikan. Malah eh, tanah tersebut atau pulau tersebut itu dijual dan diberikan kepada investor itu. Itu menurut Abang pandangannya seperti apa, Bang? Ya, nah, maka dari itu, oke, saya tidak tahu kenapa Pak Jokowi tidak memberikan izin sampai hari ini. Tapi yang saya tahu, Rempang itu sudah ada isinya sejak tahun 2004 kalau tidak salah. Kalau kita lihat kronologinya, pemerintah daerah, terutama BP Batam dan DPRD dan perangkat pemerintah daerah sudah memberikan izin, kalau tidak salah terkait wilayah ekonomi eksklusif ya, itu sejak tahun 2004. Nah itu kan artinya ini ada yang tidak beres mulai sejak sebelum Pak Jokowi berkuasa. Nah, tapi saya nggak tahu kenapa kok di era Pak Jokowi ini tidak segera diselesaikan. Nah, malah di penghujung pemerintahan seperti ini menjelang pemilu, malah justru ribut konflik seperti ini. Nah, saya nggak tahu, tapi yang saya takutkan ini menjadi awal pemercik api
kita tahu lah Pak Jokowi ini sudah kepuasan terhadap masyarakatnya sudah besar, sudah tinggi, 80% lebih. Nah, tapi dengan konflik ini saya takut malah justru tergerus angka kepuasan itu. Dan menurut saya sayang, beliau sudah membangun Indonesia selama 10 tahun lebih, hampir 10 tahun, tapi hanya gara-gara konflik Lempang semuanya akan jatuh, runtuh, tidak berdaya. Nah, menurut saya Pak Jokowi harus turun tangan, harus segera selesaikan antara kebutuhan masyarakat temukan. Saya kira Pak Jokowi punya track record yang cukup baik dan saya harapkan tidak menyurutkan langkahnya untuk segera menyelesaikan konflik Rempang beberapa sumber. Masalah Rempang ini tidak keberatan untuk diusung atau dipindahkan atau direlokasi. Tapi mereka butuh kejelasan di mana dia akan direlokasi. Apa jaminan untuk kemaslahatannya apabila dia direlokasi? Nah, itu tanggung jawab negara untuk menjelaskan, untuk memberikan jaminan bahwa mereka tidak akan hidup terlunta-lunta jika harus keluar dari daerah yang selama ini mereka huni. Dan itu tanggung jawab negara, itu diatur oleh konstitusi. Nah, itu menurut saya segera lakukan, bahwa konflik yang ada di Rempang ini bisa diselesaikan dengan bagaimana kita merujuk pada dasar negara kita, yaitu Pancasila yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah urusan ini harus presiden? Menurut saya kita tidak bisa membedakan ini urusan presiden atau bukan. Faktanya sejak 2004 sampai hari ini Rempang tidak selesai-selesai. Artinya butuh ada otoritas tertinggi yang bisa menyelesaikannya. Kalau lagi diserahkan ke menteri, ke bupati, ke provinsi, faktanya tidak selesai kok dari sejak tahun 2004. Apalagi kita tahu ya, di dalam konflik Rempang ini ada aktor-aktor ya yang misalnya terlibat, yang punya kepentingan untuk investasi adalah aktor-aktor yang cukup besar, konglomerat besar. Nah, pasti tentu presiden penting untuk turun tangan itu. Jangan misalnya kalau bupati dan sebagainya provinsi, ya saya meragukan mereka punya keberanian untuk menyelesaikan ini. Itu Mas, menurut saya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bung, atas sampaiannya. Sekarang coba saya pindah ke narasumber ketiga kita, Ahmad Rifai. Selamat sore, Bang Ahmad Rifai. Oh, selamat sore. Baik, terima kasih banyak, Bang, telah hadir di acara dialog kita aktual ini. Satu pertanyaan mendasar ke Bang Ahmad Rifai. Bagaimana pandangan Abang terkait dengan permasalahan agraria di Indonesia ini, Bang? Silakan, Bang. Ya, permasalahan agraria di Indonesia ini sebenarnya masih bercorakan agraria di era Hindia Belanda. Khususnya misalkan 1870 ketika Agraris Wet diterbitkan. Artinya bahwa di sini masih ada situasi belum ada keberpihakan pemerintah terhadap rakyat soal agraria itu. Masih misalkan kalau di 70 itu mengatur tentang hak milik mutlak, hegemon, kemudian tanah milik negara, domain terparing, dan tanah sewa. Itu kan banyak menyulut perlawanan-perlawanan rakyat kita pada saat itu. Seperti misalkan pemberontakan petani di Banten. Itu situasinya mirip-mirip gitu. Oke, Bang. Berarti kalau misalnya dilihat itu pemerintah itu, kalau menurut Abang, bahwa permasalahan agraria ini masih erat kaitannya dengan masa kolonialisme ya, Bang ya? Betul. Nah, kalau berarti jika dilihat itu pemerintah itu terkesan lebih mementingkan investor gitu sebagai pemodal terbesar untuk mengelola tanah yang ada di sekitar gitu.
ketimbang rakyat gitu. Nah itu bagaimana menurut Abang, Bang? Sebenarnya itu terjadi begini, ketika Jokowi baru memulai pemerintahannya itu, ada dia punya program namanya program prioritas nasional, yang di dalamnya itu ada soal reforma agraria. Kemudian dilanjut dengan tanah objek reforma agraria dalam bentuk perhutanan sosial dan lain-lain. Tetapi di periode kedua itu bergeser dari program prioritas nasional itu bergeser ke arah program strategis nasional. Artinya bahwa uh, ini sudah salah untuk ada kekeliruan nih menempatkan mana yang utama harus dijalankan oleh pemerintahan Jokowi saat ini. Yang seharusnya pemerintahan Jokowi itu harus konsisten dia menjalankan program prioritas nasional yang dalamnya itu adalah adanya reforma agraria. Di situ satu. Kemudian setelah clear soal ini, baru dilanjut ke program strategis nasional. Karena semua program strategis nasional itu, mulai dari infrastruktur, telekomunikasi, segala macam itu, bendungan, kemudian objek-objek pariwisata itu, semua butuh lahan. Artinya bahwa ketika lahan ini tidak clear, maka pasti akan memunculkan apa yang terjadi di Rempang. Kemudian apa yang terjadi terupdate hari ini adalah ada 6 sampai 7 petani yang ditangkap oleh Polda Jambi itu. Polda Jambi hari ini menangkap petani di situ. Dan ini menyedihkan, di mana petani tersebut ingin mengakses perhutanan sosial sebagaimana janji dari pemerintahan Jokowi. Oke Bang, kalau misalnya dilihat ya, kalau misalnya saya berandai-andai gitu sebagai pemerintah, bahwa investor ini kita terima gitu dengan banyaknya pemberian investasi yang mereka berikan gitu. Kemudian kalau misalnya mereka ditolak gitu, seperti apa yang dikatakan para menteri gitu, para pemerintah, kalau misalnya investasi ini ditolak, maka Indonesia itu kan kekurangan investor, otomatis Indonesia itu Oh, kurang apa, tidak bisa menerima apa namanya, apa pemerintah itu kan mengatakan untuk menerima banyak apa, membuka lapangan kerja gitu, makanya investor itu diterima dengan banyak gitu, sehingga ya memang pasti bakal ada relokasi-relokasi tanah gitu, penggusuran-penggusuran gitu. Nah itu bagaimana Bang, apakah seharusnya itu bagaimana yang terjadi gitu, sikap pemerintah itu bagaimana gitu Bang? sebenarnya kita tidak perlu bersandar kepada investasi atau investor ya, karena hajatan dari UUPA, Undang-Undang Pokok Agraria itu adalah merubah struktur penguasaan agraria ya, yang dari berbasis misalkan waktu itu yang melakukan penjajahan atau dari imperium ke kekuatan nasional yang berkuasa pada saat itu sehingga melahirkan Undang-Undang Pokok Agraria itu. Nah, di situ kan sudah ada di mana mau ditata nih soal penguasaan agrarianya ini lewat UUPA tahun 60 itu. Tapi kembali terinterupsi kan, terinterupsi. Jadi ada kegagalan soal itu. Artinya bahwa saya mau bilang ketika negara misalkan hari ini dia eh, selalu maaf ada telepon selalu bersandar kepada investasi itu adalah hal yang keliru. Ini soal tata pengelolaan sumber-sumber agraria saja yang keliru di sini. Makanya kita harus cari mulai dari mana kita harus menata uh, agar sumber-sumber agraria ini bisa terkelola dengan baik. Gitu. Tidak Baik, perlu khawatir terhadap ancaman investasi akan keluar itu. iya. Seperti apa Bang posisi politik Partai Prima melihat persoalan konflik atau sengketa tanah di Indonesia ini Bang? Apa agenda solusi yang bisa ditawarkan Partai Prima Bang? Kalau soal agraria itu, Partai Prima itu sudah mencantumkan dalam 9 pokok perjuangan Partai Rakyat Adil Makmur. Di situ ada soal penataan agraria sebagai kunci, karena itu sebagai basis kita untuk
membangun industri nasional yang pertaniannya modern, kemudian berkeadilan dalam pengelolaan ekologis, dan 5 program lain itu mengatur soal sumber daya manusia dan pola hubungan produksi. Artinya bahwa ketika Prima ditanya soal keberpihakannya terhadap soal-soal agraria, itu adalah menjadi basis fundamental Prima untuk melakukan keberpihakan. Baik, terakhir Bang, sebelum saya buka sesi tanya jawab, harapan Abang terkait dengan permasalahan agraria di Indonesia, Bang. Kalau soal harapan atau jalan keluar itu, sebenarnya pertama itu pemerintahan ya hari ini harus meluruskan orientasi politik pangan nasional dari ketahanan pangan ke arah kedaulatan dan berdikari pangan. Tentu ini basisnya adalah reforma agraria sejati sebagai kunci dengan berbasis pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ini. Dan yang bisa menunaikan itu adalah pemerintahan yang lahir dari rahim rakyat, yang diawali dari pendirian partai politik oleh rakyat itu sendiri, sebagaimana alat politik itu disiapkan untuk mengambil alih kekuasaan. Itu jangka panjang mungkin ya. Kemudian yang kedua, jalan keluar kedua itu adalah pemerintahan Jokowi yang punya waktu range sekian berapa bulan mau selesai ini, berani enggak misalkan merombak kabinet saat ini dengan membentuk Menko Reforma Agraria yang di dalamnya terdiri dari Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR, Menteri Desa, Menteri Pertanian, Menteri PUPR, BKPM, kemudian Menteri BUMN, itu sebagai basis menuju industri nasional itu. Nah, jadi soal agrariannya soal sumber daya alam sebagai satu kekuatan nasional nih, karena di dalamnya ada urusan pangan gitu. Kalau nggak bisa. Karena dulu zaman Soekarno itu ada kementerian kompartemen yang isinya di orang-orang atau kementerian yang saya sebutkan tadi itu. Kalau enggak, ya buram reforma agraria yang dibincang. Hanya sebatas slogan aja setiap tahun itu Hari Tani Nasional, reforma agraria, dan lain-lain. Baik, terima kasih Bang. Kita masuk ke sesi ini, ada satu penanggap dari Ketua PP Pemuda Katolik, Bang Marcelus Hakeng Jayawibawa. Silakan Bang. Assalamualaikum, selamat sore. Salam Bang. Bang Marcelus, Bang Hakeng. Admin boleh dibantu. Siap. Terima kasih Oke. Abang. Diskusinya sangat-sangat menarik ya. Jadi kalau saya boleh menanggapi, maka ini memang PR kita bersama yang hadir di sini, yang memiliki konsentrasi terkait hal ini untuk bisa berjuang bersama, untuk bisa memperjuangkan apa yang menjadi hak kita bersama, bukan hanya kasus di Rempang, tapi juga bisa dikatakan di seluruh Indonesia. Tapi penting untuk saya ingatkan bahwa kita harus mencari kembali asas atau aturan-aturan yang tepat untuk bisa kita jadikan landasan. Contoh, misalnya kita menanggapi situasi ini dengan mendasarkan diri kita kepada pasal 33 Undang-Undang 45 terkait dengan sumber alam, maka kita akan terbentur kepada keputusan MK yang menyatakan bahwa sebesar-besarnya kemakmuran rakyat itu bisa sampai dengan 49%. Dan menurut saya ini berarti bertentangan, karena memang kalau memang itu adalah sertifikat hak milik, 100% milik kita. Ini harus kita pikirkan bersama kembali. Kita harus kembali duduk bersama untuk mencari dasar-dasar yang prudent dan utuh. Di mana sebetulnya kejadian-kejadian ini bukan hanya menimpa kepada rakyat kita di Rempang, tapi juga contoh misalnya kita adalah negara maritim, nelayan-nelayan kita terbiasa untuk mencari ikan dimanapun.
secara tradisional mereka misalnya nelayan dari Indramayu bisa mencari ikan sampai dengan di Arafura. Itu yang biasa mereka lakukan. Tanpa mereka sadari, negara membuat aturan untuk area penangkapan ikan dan area penangkapan ikan ini dijual kepada industri, di mana menyebabkan nelayan-nelayan tradisional itu hanya bisa menangkap ikan paling jauh di 48 atau 50-an kilometer dari garis pantai. Sedangkan jarak yang setelah itu menjadi milik industri, atau misalnya kita mengenalnya misalnya kalau di daratan itu hutan industri, hutan adat dan hutan yang dilindungi oleh negara ya. Nah, situasi-situasi sejenis ini mungkin juga dialami oleh rakyat di Pulau Rempang, di mana negara telah membuat keputusan, tapi rakyatnya sendiri nggak tahu ada keputusan itu. Mungkin celah-celah ini bisa kita manfaatkan, ketidaktahuan masyarakat, lalu juga masyarakat telah hidup di sana selama puluhan tahun. Hal-hal ini yang harus kita jadikan landasan menurut saya untuk kita berjuang bersama. Mungkin itu saja dulu tanggapan dari saya. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan pada saya. Saya adalah Kepala Bidang Penataan dan Distribusi Kader dari Pengurus Pusat Pemuda Katolik. Terima kasih. Terima kasih banyak Bang Hakeng. Baik, kita akan masuk ke sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Silakan bagi para audiens yang ingin bertanya ke narasumber kita, silakan langsung. Oke, baik, ada Bang Ari Saputra. Silakan, Bang Ari. Boleh dibantu. Oke, silakan Bang Ari. Halo, Bang Ari. Oke. Halo, halo. Dengar suaranya, John? Oke, terdengar Bang. Ayo, silakan Bang. Ini nggak saya nyalakan videonya ya, karena sinyalnya terganggu. Izin hanya menyalakan audio saja, Jul, moderator. Terdengar? Oke, terdengar Bang. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, menarik hari ini pembahasannya yaitu Hari Agraria Nasional dan Solusi Konflik ya. Ya, dalam waktu yang rentan terlalu pendek yang kita lihat pada hari ini sudah yang saya lihat ada 3 konflik permasalahan agraria atau permasalahan tanah. Yang pertama yang paling ramai itu di Rempang, Kepulauan Batam. Terus yang saya lihat juga ada di Gorontalo, Sulawesi, dan kemudian ada juga di Kalimantan Selatan begitu. Nah, menarik semua apa yang dibicarakan ketiga narasumber tadi, bahwasanya konflik ini dari tahun ada. Konflik ini juga akan ada undang itu. Dan mohon maaf Bang, suaranya agak ini. Boleh diulang Bang? Halo. Halo, oke, lanjut Bang. Ya, undang kalau undang tapi kan Mungkin karena sinyalnya, jadi Bang Ari terlempar. Untuk mempersingkat waktu, boleh kita berikan ke peserta lain. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Boleh raise hand, nanti akan dibuka, di unmute. Silakan.
Oke, ada Bang Samson Ridwan. Silakan Bang, yang ditanyakan apa? Eh, mana? Eh, apa yang kita tanyakan? Saya menghadapi perkara, Pak. Bagaimana Eh, Bang? Ya. saya menghadapi perkara. Sudah 50 tahun saya tempati, 70 tahun saya tempati dari orang tua. Tiba-tiba ada sertifikat dan saya sudah diperkarakan. Hmm. Dan kami menang secara NO. Bagaimana kelanjutan sampai hasil akhirnya kira-kira nih? Tolong ditanggapi, Bang. Oke, baik. Itu mungkin permasalahan tanah, berarti terkait dengan hal itu bisa kita minta tanggapannya ke Bang Budiarjo. Silakan Bang Budiarjo. Belum di-unmute Bang. Oke, terima kasih. Bang Samson ya, saya langsung tanggapin. Tapi sebelumnya saya katakan tadi, kalau KFKMTI memandang bahwa pemerintah gagal dalam melakukan pendaftaran tanah secara sistematis. Oke. Dan itu amanat daripada undang-undang. Jadi, kemudian Pak Samson. Samson menghadapi menang NU bagaimana hasil akhirnya. Jadi itulah sebabnya saya katakan tadi banyak juga di FKMT itu walaupun sudah menang perkara duit yang sudah eksekusi. Jadi kadang-kadang itulah kita harus buat sebuah kebijakan. Makanya tadi FKMTI menyarankan adanya Perpu. Biarlah Perpu itu nanti, karena gini, alasan kami kenapa ada Perpu, penyelesaian konflik pertanahan itu kan yang menyelesaikan ada 3. BPN, aparat penegak hukum, dan peradilan. Tapi yang terjadi di seluruh Indonesia itu tidak menyelesaikan tanah. Justru itu penyebab konflik pertanahan itu menjadi-jadi gitu. Itu dasar kita mengajukan dibuatnya Perpu. Yang dimana yang ada di situ nanti penyelesaian itu adalah orang-orang yang independen, yaitu tadi perguruan tinggi gitu. Nah, mereka sebagai subjeknya, objeknya itu adalah si 3 tadi yang penyebabkan konflik pertanahan tadi gitu loh. Nah, kalau kami memandang karena tidak ada pemetaan secara seluruh Indonesia sehingga menyebabkan konflik. Seperti apa yang disampaikan oleh Bang Samson ini tadi bahwa kenapa kok muncul sertifikat sementara di situ udah 70 tahun gitu. Siapa yang melakukan pengukuran, membuat kalau itu Pak Samson ini adalah dia 70 tahun berarti dia paling bisa patut asal usulnya adalah milik adat. Kalau milik adat karena tidak tadi pendaftaran sistematis tadi tidak dilakukan oleh negara, inilah hasilnya. Gitu ya. Kemudian kenapa muncul sertifikat di atas tanahnya Pak Samson? Siapa pelakunya? Gitu ya. Yang oknum BPN seharusnya tidak mungkin bisa muncul gitu. Kenapa kok ada orang di situ udah ditempati 70 tahun atau tiba-tiba ada sertifikat. Nah, dalam pembuatan sertifikat itu pasti ada form A atau form B. Ya, di situ ditulis siapa yang dasar bukti petunjuk tanahnya gitu loh. Kadang-kadang Bang Samson ini juga susah kalau bertarung di pengadilan minta warkahnya lawan asal usulnya supaya kita tahu gitu loh. Nah, yang terjadi di FKMTI adalah di mana dokumen lain di tempat lain didalilkan di tempat korbannya. Nah,
sementara dokumen lain itu tidak akan dibuka BPN sampai kapanpun gitu. Karena BPN ini super body dan dia membentengi dirinya dengan peraturan menteri. Nah, ini jadi tidak produktif penyelesaian konflik pertanahan kita di tanah air. Oleh sebab itu salah satu-satunya ya ditarik, dibuat perpu. Kita sudah ngajukan itu dari 2018 ke Pak Jokowi supaya beliau meninggalkan legasi tentang pertanahan. Tapi sampai akhir ini, sampai detik ini tidak. Saya katakan tadi tanggal 6 Oktober kita sudah melakukan presentasi 2022. Nah, 2023 saya dikriminalisasi, dijemput paksa oleh Polda Metro Jaya, padahal dalam sedang proses pra peradilan gitu. Katanya bahwa diri saya palsu. Sampai 25 kali persidangan saya selaku ketua FKMTI yang punya jaringan network aja yang besar itu bisa dikriminalisasi. Karena apa? Dibawa ke sistem peradilan, disinilah banyak korban yang menderita kerugian yang sangat luar biasa. Jadi kalau tadi Mas Samson nyatakan secaranya hasilnya bagaimana? Tidak ada kepastian hukum di negeri ini. Saya katakan tadi ada di Jakarta Timur itu ya, dia udah menang, udah ingkrah, pembangunan jalan terus sama developer yang besar, gitu loh, tidak bisa dieksekusi. Jadi itulah dia. Oleh sebab itu ke depan kita dorong ya dibuat ad hoc sama dengan waktu dulu ad hoc KPK gitu loh ya. Karena di mana waktu itu kepolisian dan kejaksaan tidak mampu menyelesaikan kasus-kasus korupsi sehingga idenya dibuat. Nah, pertanahan juga begitu. Siapapun nanti presidennya, kalau dia punya itikat baik menyelesaikan konflik pertanahan, dia harus bentuk yang namanya ad hoc. Kalau tidak akan selesai. Kalau memang mereka masih punya keterikatan atau artinya tersandra oleh oligarki, ini agak repot buat bangsa ini ke depan. Saya kira gitu. Oke. Tolong diperkuat bukti dasar ya, petunjuk bukti namanya. Jadi kalau memang bukti Bang Samson itu adalah SK Camat, SK Lurah atau Girik, itu dikeluarkan dengan surat keterangan tetangga, RT, RW dan desa. Karena biasanya si mafia tanah walaupun dia punya sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN, dia tidak akan tahu siapa tetangganya. Itu yang menarik, tapi dia menang di pengadilan. Saya kira itu Bang Samson. Jadi selagi tanah dikuasai ya nggak masalah gitu, digunakan aja. Tapi bukti kepemilikan yang lamanya harus diperkuat, namanya bukti petunjuk terhadap surat itu. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bang Budi. Silakan bagi ada yang ingin bertanya, silakan raise hand langsung, nanti akan dibantu untuk membuka unmute. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Ketua Umum DPP GMNI, Bang Arjuna Putra Aldino. Ini Bang, yang kita ketahui ya, di Rempang itu ada tindakan perspektif dari aparat, ya kan, yang menembakkan gas air mata secara membabi buta hingga terkena akhirnya gas air mata itu terbawa hingga ke sekolahan dan mahasiswa dan murid-murid sekolahan dari SD, SMP, SMA itu sampai terkena. Kalau menurut Abang nih dari segi mahasiswa kan, mahasiswa ini sangat pro terhadap rakyat dan rakyat Indonesia, apalagi ini adalah menyangkut hak asasi manusia yang dimana polisi itu menembakkan gas air mata, namun menembakkannya kepada bidang kependidikan. Nah, jadi dan kemarin juga sempat ada berita kan tentang jika TNI itu, Panglima TNI itu memberikan penjelasan atau katanya dengan jika ada yang ingin menghalangi dipiting saja gitu. Menurut Abang nih, bagaimana sih dari segi mahasiswa untuk menanggapi ini gitu? Kan mahasiswa ini pro terhadap rakyat Indonesia dan pro terhadap rakyat. Terima kasih. Baik, terima kasih Alfarizi. Bisa langsung dijawab Bang terkait dengan pertanyaan tersebut. Ya, terima kasih Mas. Ya, kalau menurut saya sebenarnya ini sudah tidak lagi zaman ya.
sebuah pemerintahan ingin mengeksekusi program kerjanya atau proyek strategis nasionalnya, tapi dengan cara-cara yang represif. Itu menurut saya sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Apalagi kita tahu ada banyak cara. Menurut saya yang pertama harus disorot adalah hulunya. Hulunya adalah soal tadi perizinan, bagaimana peta lokasi yang tidak akurat dari pemerintah, tidak punya basis data yang jelas. Nah, ini yang menyebabkan banyak kasus-kasus konflik agraria yang menciptakan konflik antara masyarakat dan negara. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana sih sebenarnya pengambil kebijakan ini tidak mudah memperjualbelikan kebijakannya, mengubah dengan segitu saja, atau kemudian mengeluarkan sertifikat ataupun aturan yang tumpang tindih hanya dengan misalnya dia taruhlah ada taruhlah apa yang dia terima ketika sudah mengeluarkan kebijakan yang diinginkan oleh taruhlah para investor. Sebenarnya menurut saya hal itu bisa dicegah apabila satu, para pengambil kebijakan itu harus strike dalam menegakkan aturan. Strike dulu. Kita tahulah filosofi dari hukum adalah dewi keadilan. Dewi keadilan itu simbolnya itu matanya ditutup. Apa arti mata ditutup? Dia tidak boleh diskriminatif, tidak boleh tebang pilih, tidak ada yang kaya dan miskin di situ, tidak ada penguasa dan rakyat kecil di situ. Semua sama di mata hukum. Yang kedua, timbangannya itu dia membawa timbangan yang seimbang. Artinya apa? Tidak boleh memihak berat sebelah. Satu dilindungi, satu tidak. Nah, ini kan problem tadi seperti apa yang dikatakan pembicara sebelumnya. Ketika tidak ada keadilan hukum, maka tidak ada kepastian hukum. Ketika tidak ada kepastian hukum, investor mana yang mau nanam investasi di negara semacam ini? Saya bertanya. Investor juga bingung, bukan hanya rakyat ini yang bingung ini. Investor juga bingung. Loh, kemarin tempe sekarang Kediri. Kemarin ngomong aturan A, sekarang B. Kemarin ngomongnya beres, sekarang ternyata masyarakat protes. Nah, ini gimana? Nggak ada, coba cek. Negara-negara yang memiliki indeks kemudahan berbisnis yang tinggi, pasti mereka memiliki sistem hukum yang rapi, sistematis, strike, punya kepastian hukum, dan berkeadilan. Indonesia kemudahan berbisnis jauh di bawah negara-negara Vietnam, Thailand, Singapura. Ya karena apa? Hukum kita ini kacau sistemnya. Bisa dijual beli, ya kan? Ada keputusan A, tapi di bawah nanti keputusannya B. Nah, ini kan berbahaya. Investor bingung, masyarakat bingung, gitu loh. Nah, ini kan negara ini menjebak dirinya sendiri ke dalam labirin yang ketidakpastian ini. Padahal harusnya tidak perlu terjadi seperti itu. Investor juga pasti takut dengan adanya keributan di Rempang ini. Saya yakin banyak investor akan lari dengan ada kejadian di Rempang ini. Karena beresiko tinggi. Tinggi juga. Banyak hal. Padahal ini kan dalam menegakkan aturan. Nah, ini yang menurut saya perlu garis bawahi bahwa sebenarnya investor tuh menginginkan semuanya juga smooth. Nah, smooth itu perlu ada keadilan dan kepastian hukum. Jadi lucu juga kalau misalnya pemerintah investor hari ini sudah semuanya melek, apalagi investor global. Norma-norma di negaranya yang harus melindungi HAM, tidak boleh merusak lingkungan dan sebagainya. Mereka pasti akan berpikir dua kali jika ada sebuah proyek strategis nasional yang justru berpolemik kontroversi dengan hak masyarakat. Itu menurut saya kontraproduktif. Itu menurut saya, Mas. Oke, terima kasih Bang Arjuna. Itu Bang Ari Saputra raise hand kembali tadi apa putus-putus. Silakan Bang Ari dilanjutkan pertanyaan yang ingin ditanyakan.
Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Ya, mohon maaf terputus sebentar karena terganggu soal sinyal ya. Ya, saya sangat sepakat dengan Bang Arjuna tadi ya, bahwasanya peraturan apa namanya perundang-undangan terkait tentang reformasi agraria yang sampai hari ini juga belum jelas. Yang hari ini masih menyebabkan konflik-konflik di daerah-daerah seperti itu. Yang masih hangat saja seperti kasus di Pulau Rempang, bahwasanya ini sudah lama dari tahun 2024 itu ada konsensus yang sudah disepakati oleh BP Batam dan kemudian oleh Bupati Batam seperti itu. Nah, 2019 Presiden Joko Widodo juga apa namanya mengampanyekan bahwasanya akan memberikan sertifikat kepada masyarakat Pulau Rempang yang itu dikampanyekan dan kemudian itu selalu diolah oleh calon-calon legislatif di sana. Nah, artinya Presiden dari tahun 2014, ini kan tahun 2004 sudah bermasalah. Artinya 2014 dan 2019, Presiden sudah tahu kenapa sampai hari ini belum terselesaikan begitu. Artinya kan ada undang-undang agraria yang sampai hari ini belum tuntas dari hulu sampai hilir seperti itu. Nah, apa yang menjadi solusi win-win solution sampai hari ini belum jadi. Saya ingin bertanya kepada Mas Budiarjo terkait hal ini, apa yang menjadi win-win solution terkait konflik-konflik agraria seperti ini, yang sampai hari ini pemerintah masih mementingkan investor-investor yang akan berinvestasi di wilayah Indonesia, yang ini sudah sudah dari tahun ke tahun juga timbul dan ada konflik setiap tahunnya begitu. Dan itu pertanyaan yang pertama untuk Mas Budiarjo. Untuk dari Partai Prima tadi sempat tertarik saya bahwasanya ada pernyataan kasus seperti ini harus diselesaikan oleh partai-partai yang lahir dari rahim rakyat seperti itu. Coba sebutkan saja Mas kepada saya ingin tahu partai mana yang lahir dari rahim rakyat dan kemudian partai tersebut membantu sepenuhnya apa yang jadi konflik permasalahan di bawah seperti itu. Itu saja. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih Bang Ari. Saya coba ke Bang Ahmad Rifai dulu gitu. Silakan Bang, boleh di unmute, kemudian dijawab pertanyaan Bang Ari. Mana sih partai-partai yang emang lahir dari rahim rakyat? Silakan Bang. Ya, partai yang lahir dari rahim rakyat ya partai kita ini, Partai Rakyat Adil Makmur. Nah, itu kenapa saya bilang begitu? Karena partai ini didirikan oleh aktivis, yang kedua aktivis gerakan ya, yang kedua didukung oleh organisasi massa, mulai dari organisasi massa tani, serikat tani, kemudian organisasi perempuan, organisasi buruh, organisasi mahasiswa, dan ada partai politik yang menjadi tulang punggungnya, Partai Rakyat Demokratik, yang sudah melakukan pengorganisasian dari tahun 90-an. Dan sudah berkali-kali setiap 5 tahun sekali membangun partai politik, tapi selalu dijegal oleh pemerintah. Dan sampai hari ini kita sudah sama-sama tahu bahwa Partai Rakyat Adil Makmur di-cut oleh rejim sampai hari ini. Oke, baik. Terima kasih Bang. Ada lanjutan atau cukup? Oke. Tadi Bang Ari bertanya juga ke Bang Budi terkait dengan win-win solution terkait permasalahan ini. Mungkin saya coba buka satu pertanyaan lagi biar sekalian nanti ke Bang Budi. Ini ada Risman. Silakan Pak. Oke, silakan Risman, sudah saya bantu untuk unmute jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Baik, terima kasih. Izin bertanya kepada Bapak Budiarjo yang terkait tadi tahun 2026 mengenai tanah Girik yang kalau nggak salah suratnya tidak diakui atau gimana gitu ya. Pertanyaan saya lantas bagaimana solusinya bagi mereka pemegang surat tanah Girik atau letter C begitu. Terima kasih. Selamat sore. Oke, baik. Terima kasih.
Silakan Bang Budi untuk menjawab dua pertanyaan. Pertama dari Bang Ari, apa win-win solution terkait dengan permasalahan ini? Kemudian satu lagi itu terkait dengan 2026 tanah Girik ini tidak akan berlaku lagi. Silakan Bang. Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus. Ini Mas Haris Saputra ini ya. Gini, saya harus jelaskan dulu bahwa peraturan agraria itu bukannya. Jadi gini, supaya pemahamannya jelas dulu, waktu Indonesia merdeka ini kan sebenarnya negara kita ini tidak memiliki apa-apa. Dan kita terdiri dari kesultanan dan raja-raja di Indonesia dan ada tanah adat. Nah, tanah partikelir itu sudah diatur semua sedemikian rupa oleh Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 60. Nah, sebelumnya itu ada namanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 58. Intinya apa sih itu? Itu nasionalisasi gitu loh. Nah, karena ada nasionalisasi itu tanah-tanah partikelir itu dikuasai oleh negara sesuai dengan amat Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 Ayat 3 tadi gitu. Nah, turunannya adalah Undang-Undang Pokok Agraria. Di situ sudah diatur peralihan. Saya ulangi ya, peralihan bagaimana peralihan tanah partikelir, tanah raja-raja, adat, semua sudah diatur itu peralihannya. Nah, kemudian diatur kembali dalam peraturan PP nomor 10 tahun 1960 ya 61 yaitu tentang pendaftaran tanah. Di situ jelas diklasifikasikan. Nah, sekali lagi saya ingatkan bahwa di situ sudah diatur tata cara pendaftaran tanah. Yang pertama itu adalah secara sistematis. Sistematis itu apa? Negara mendata seluruh tanah di tanah air ini gitu loh. Mana milik adat, mana milik partikelir tadi, yang peninggalan dari POC, nah, itu udah diatur. Nah, permasalahannya adalah Mas Saputra, itu tidak dilakukan oleh negara sampai sekarang. Disitulah awal muasalnya gitu loh. Karena tidak dilakukan negara, orang-orang yang punya akses terhadap administrasi negara, ya melakukan pendaftaran secara sporadik ya. Jadi ada dua tadi pendaftaran di sana. Nah, kemudian karena banyak rakyat Indonesia yang tidak paham, terutama saudara-saudara kita yang di kampung, ya, tidak punya akses informasi itu, tidak mendaftarkan tanahnya, dan negara pun tidak melakukan pendaftaran sistematis. Ini celakanya nih, sehingga banyaklah pemain-pemain tanah atau yang mengerti tentang tanah melakukan pendaftaran secara sporadik tanpa diketahui oleh pemilik tanah, sehingga pada saat pemilik tanah asli dengan bukti kepemilikan, apalagi tanah adat, kalau orang di situ tinggal sebelum merdeka, dia nggak punya surat, itu kan bagaimana dia daftar? Kalau negara tidak melakukan pendaftaran secara sistematis tadi gitu loh. Nah ini dia, ini awal muasal permasalahannya. Kemudian terbit lagi pendaftaran tanah PP 24 tahun 97. Kalau kami melihat secara gamblang aja adalah dia adalah legalisasi perampasan tanah antara PP 10 tahun 61 tadi. Karena dia tidak dilakukan, pendaftaran sudah dilakukan oleh oknum tertentu. Nah, melegalisasinya itu PP 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah. Coba kita baca. Kami setelah kita, oh ini mengerikan. Nah, kemudian Undang-Undang Cipta Kerja juga begitu, melakukan hal yang sama, walaupun dimunculkan lagi bahwa diakui, saya ulangi lagi, milik adat itu diakui, ulayat itu diakui, tapi pertanyaannya, bagaimana pendaftarannya, mana datanya? Nah, jadi banyak tanah ulayat anggota kita FKMTI mendaftarkan pun tidak diakomodir oleh BPN. Alasannya sudah terbit sertifikat, disuruh lagi bertarung di pengadilan. Ini hal-hal yang ini terjadi terus, tidak ada habis-habisnya. Oleh sebab itu FKMTI menyarankan ya sudah dibentuk Perpu saja. Karena memang keengganan pihak BPN menerima pendaftaran tanah, karena hampir contohnya Jakarta, itu tanah itu udah double semua itu. Saya katakan tadi 80% di FKMT itu adalah sertifikat double. Jadi gini, kita harus tahu
secara tata administrasi negara, kalau girik ada, tapi di girik-girik yang ada di Jakarta ini sudah muncul sertifikat hak milik. Sementara giriknya masih ada. Begitu diajak bertarung, nah ini jadi masalah gitu ya. Ya pasti kita udah tahu lah, ini udah jadi rahasia umum. Siapa yang berduit ya dia akan menang gitu. Karena datang ke pengadilan juga butuh ini apa namanya kos gitu ya. Sementara saudara-saudara kita yang hanya memiliki tanah itu boleh dikatakan secara ekonomi sangat lemah sehingga dia kehilangan produknya, asetnya, tanahnya gitu ya. Nah, win-win solutionnya ya, tadi Mas Aris Saputra tanya, ya sudah kita bentuk aja perpu dulu, kita libatkan semua seluruh rakyat Indonesia. Faktanya yang saya utarakan tadi, konflik pertanahan itu siapa sih yang bikin? Yaitu oknum BPN. Sumber permasalahannya bila perlu BPN-nya dihapus. Kenapa? Ya, masa sebuah lembaga tidak bisa menyelesaikan masalah pertanahan, bahkan konflik pertanahan itu makin horizontal gitu loh. Sama kayak Rempang tadi, saya koreksi dikit ya. Rempang itu asli tanah wilayah ya, teman-teman tolong ya. Nah, ada peralihan Kepres tahun 73 tentang ya ini saya luruskan dulu nih. Karena kebetulan itu anggota kami sehingga saya datanya lengkap ya, supaya saya luruskan dulu. Adanya Kepres tahun 75 ya, 73 sorry ya, yang dimana seluruh Batam itu menjadi hak pengelolaan ya, jadi hak pengelolaan. Nah, tapi tidak termasuk Rempang lagi ya, hanya Batam karena Rempang itu adalah tanah wilayah adat gitu loh. Tapi satu sisi orang kehutanan menganggap itu tanah dia gitu, sehingga gitu. Nah, pertanyaannya kenapa muncul HGU ya. Nah, di atas HPL. Tanah Rempang itu adalah HPL dimasukkan ya, tapi kita tidak tahu persis masuknya HPL itu tanah Rempang itu kapan itu pelepasan HGU kepada HPL-nya si PP Batam gitu. Itu kita nggak tahu. Tapi yang jelas Rempang itu adalah tanah ulayat. Jadi keberadaan tanah ulayat itu paling tinggi nilainya di atas daripada tanah hak milik. Nah, pertanyaannya kenapa kok bisa masuk jadi tanah HPL? Apa dasarnya gitu loh. Kembali lagi kepada PP 10 tahun 61 tadi, karena negara tidak melakukan pendataan dari sejak awal. Sehingga saya tanya aja. Nah, ini adalah kriminalisasi secara legal yang dilakukan oleh oknum aparat, bukan negara ya. Oknum aparat dan penguasa ini harus kita batasi. Negara kita ini orangnya baik-baik semua. Oknum aparatnya dan penegak ya penguasanya yang jolim gitu ya. Oke, kembali lagi ke Rempang. Sehingga kok bisa gitu loh lahir. Jadi Rempang itu udah seolah-olah pada tahun 2002 ya, bukan 2004, udah jadi HPL, hak penggunaan lahan yang dimiliki oleh PP Batam. Saya ulangi ya. Jadi yang memiliki HPL itu Batam. PP Batam mengeluarkan HGU di atas HPL. Sebuah HGU itu banyak aturannya, banyak koridor-koridor yang harus dilaksanakan. Contohnya apabila 2 tahun tidak dipergunakan, maka otomatis itu kembali kepada pemegang HPL, dalam itu PB Batam. Tapi tiba-tiba muncul 2023 itu diperpanjang HPL tadi. Nah, ini adalah saya katakan ini kejahatan ya. Ini kejahatan yang dilegalisasi ya. Kembali lagi kepada win-win solution. Win-win solutionnya apa? Supaya kita memutus mata rantai konflik pertanahan itu, kita kembalikan dulu asal-muasal tanah. Karena setiap tanah itu bukti kepemilikannya awalnya hanya 1, tidak mungkin 2, 3. Dan data itu masih ada. Bahkan di Belanda sana juga masih banyak. Data itu petunjuknya bisa kita ambil dari Dukcapil, dari mana-mana ada. Kalau kita mau gitu loh. Jadi kalau kita pemetaan dulu. Oke, kalau tanah hutan mana? Kadang-kadang ya banyak contoh ya, ini kejadian di Mas Zulkarnain dan rekan-rekan peserta Zoom hari ini yang diberikan negara melebihi luas provinsi itu.
yang ada catatan di kami itu ada 5 provinsi di mana negara mengeluarkan lebih luas dari luas provinsi itu. Jadi pertanyaannya sangat sederhana. Bagaimana saudara kita sebelum merdeka udah ada di situ gitu? Udah jadi penumpang gelap. Apakah pertanyaan di mana Pancasilanya? Artinya apa? Memang negara itu tidak pernah menjalankan Pancasila itu. Bukan rakyat ya, negara yang tidak menjalankan itu, atau penguasanya yang sedang berkuasa itu memang tidak niat untuk memperbaiki negara. Jadi penguasa-penguasa ini yang diberikan amanah untuk menjalankan konstitusi ini tidak menjalankan, berarti bisa kita cap dialah pengkhianat buat bangsa ini. Saya rasa gitu aja, Mas Pak Saputra ya. Jadi solusinya ya kita melakukan pendataan lagi, kembalikan kepada roh dari Undang-Undang Pokok Agraria itu dan Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 dan Pancasila itu sendiri. Kemudian Pak Risman, tadi solusinya bagaimana Gerekce itu kalau nanti setelah undang-undang ini 6 tahun 2026 sudah tidak berlaku lagi letter C. Salah satunya apa? Mau tidak mau Pak Risman ini harus daftarkan tanahnya. Namanya pendaftaran secara sporadik. Itu di pasal 24 kalau di undang-undang pendaftaran tanah yang sudah diapa ya, yang nomor 24 tahun 97 itu bisa didaftarkan lagi, tapi itu di pasal 24. Nah, di mana bukti kepemilikan lama itu udah disembunyikan. Kalau dulu di PP 10 itu muncul di depan, sekarang nah, kalau ternyata di situ nanti ada sudah muncul sertifikat, nah inilah jadi masalah buat Pak Risman. Tapi paling penting adalah di mana girik-girik C yang Bapak milikin itu diperkuat dengan namanya surat keterangan petunjuk, yaitu RT, RW, dapat dari Dukcapil, terus kemudian karena itu adalah girik, berarti Bapak punya namanya mulai dari IP, IREDA, IPEDA, kemudian SPT, dan itu semua harus hidup Pak. Harus hidup, baru kemudian daftarkan ke BPN setempat ya, kantah BPN setempat itu didaftarkan aja. Yang penting bukti pendaftaran itu sudah ada. Kalau memang nanti BPN menyatakan bahwa Pak sudah terbit sertifikat di situ atas nama ini, ya Bapak masukkan aja ke www.fkmti.com. Nah di sini Bapak lapor, berarti Bapak dalam proses dirampas. Saya kira itu. Nanti di situ kita cari solusinya, tergantung data apa yang Bapak miliki. Nah baru kita berikan solusi. Demikian Mas Zulkarnain. Monggo silakan. Baik, terima kasih Bang Budi. Karena waktu sudah kita berada di penghujung waktu, saya meminta kepada para narasumber untuk memberikan closing statement 1 menit saja cukup. Saya mulai dulu dari Bang Arjuna Putra Aldino. Silakan Bang. Ya, closing statement dari saya, menurut saya persoalan konflik agraria ini bisa selesai apabila pertama satu dari dulu regulasi aturan main itu harus jelas. Yang kedua adalah implementasinya atau aplikasinya harus straight, dan itu butuh orang-orang yang berintegritas, punya track record yang jelas. Yang ketiga itu administrasi pencatatan tanah yang memang harus detail dan konkret dan jelas. Semua itu dibutuhkan agar negara itu tidak kehilangan marwahnya. Kalau negara dalam mengambil kebijakan dan aturan itu sore pagi misalnya A, sore bilang B, nah itu negara kehilangan legitimasinya di mata masyarakat maupun dunia internasional. Menurut saya ini penting menurut saya, karena saya kira investasi di pembangunan di Rempang ini melibatkan investasi yang skala internasional. Kalau saya lihat ada investasi dari Cina, Belanda katanya mau investasi juga, tapi ketika melihat ada konflik kan pasti mereka terkejut. Nah, loh kok seperti ini? Padahal pasti dalam promosi pemerintah pasti sudah bagus-bagus tuh promosinya. Oh ini akan ini, oh ini prospeknya bagus ini. Nah tapi setelah ada konflik kan ya kita harusnya malu lah gitu. Nah, itu menandakan bahwa sistem hukum kita masih
perlu banyak dibenahi ya, dan penegak hukum ya, terutama mereka yang mengambil kebijakan tentang pertanahan, ya mereka harus punya integritas yang jelas sehingga tidak mempermalukan negara di mata internasional. Ini kan kasihan ini, negara ini bermalukan di mata internasional ini, sudah terlihat terbuka itu, karena memang prospeknya cukup 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 tinggi ya, prospeknya di Rempang ini katanya mau menyambungkan antara Malaysia, Singapura kan, dan Indonesia. Nah ini tapi dengan melihat adanya konflik ini, saya kira ini nama baik negara tercoreng di dunia internasional. Mungkin itu saja Mas Iksan. Oke, baik. Terima kasih Bang Arjuna. Silakan Bang Ahmad Rifai untuk saya minta closing statement-nya 1 menit saja cukup. Silakan Bang Ahmad Rifai. Baik ya, closing statement saya ya. Di 63 tahun peringatan Hari Tani Nasional, dan kita sudah merdeka 78 tahun, kemudian 7 kali berganti presiden, reforma agraria dan kesejahteraan rakyat itu masih slogan saja. Itu satu. Yang kedua, ketika pemerintah mau melihat reforma agraria ini berjalan, kemudian ini sebagai jembatan untuk kesejahteraan rakyat, maka pesan saya kepada Pak Presiden Jokowi yang jabatannya hanya tinggal 4 atau 6 jengkal ke depan itu harus berani melakukan perombakan kabinet dengan membentuk Menko Reforma Agraria yang terdiri dari Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian ATR, Kementerian Desa, Kementerian Pertanian, PUPR, BKPM, BUMN, Menteri BUMN ya, kemudian BUMN. Karena kita melihat konflik agraria yang terjadi hari ini, salah satunya akibat dari tidak sinkronnya kementerian antar kementerian dan lembaga ini. Misalkan Kementerian BKPM, ini dia tidak berkoordinasi dengan pas dengan Kementerian ATR, kemudian Kementerian ATR tidak berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Seperti misalkan kasus Rempang, kasus Jambi yang petaninya tertangkap hari ini itu tumpang tindih HGU. Ada HGU yang masuk dalam kawasan hutan, kemudian ada yang HGU hutan diklaim sebagai APL dan sebagainya. Itu menandakan bahwa tidak sinkronnya. Kenapa tidak sinkronnya? Karena dalam kabinet itu tidak didudukan dalam satu koridor koordinasi. Makanya kita prima mengusulkan langkah jangka pendeknya itu adalah membentuk Menko Reforma Agraria. Itu. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Ahmad Rifai. Silakan Bang Budi Arjo untuk memberikan closing statement. Silakan. Oke, terima kasih kepada peserta seluruh anggota JOM. Ya, saya hanya mengajak seluruh masyarakat Indonesia. Ya, saya mengingatkan kembali 80% tanah kita dikuasai korporasi. Dari 80% itu dikolateralkan, ya, ke bank lokal. Bank lokal berafiliasi dengan bank asing. Nah, kemudian 13% tanah kita dikuasai asing. Jadi at least 93% tanah kita dimiliki segelintir orang. Ini berbahaya buat bangsa negara ini, ya. Sehingga Pak Prabowo pernah menyatakan 87% tanah kita dikuasai asing. Pak Mahfud menyatakan 80% tanah kita dikuasai asing. Saya hanya mengajak seluruh bangsa ini, ya, jangan seperti negara seperti Singapura, tanah Melayu yang hilang, Melayunya sudah tidak ada. Kita tidak sadar dengan permainan dengan sistem pendataan tanah kita, dengan sistem mengagungkan investasi itu, ya, kita justru kehilangan
tanah ya buat bangsa ini. Saya hanya mengingatkan jangan sampai anak cucu kita jadi penumpang gelap di tanah kelahiran nenek moyangnya. Itulah yang terjadi di Kaltara, di 5 provinsi, di mana di 5 provinsi itu jumlah konsesi yang dikeluarkan melebihi daripada jumlah luas dari provinsi itu. Jadi saya mengajak seluruh rakyat Indonesia, mari kita kembalikan kedaulatan tanah rakyat dengan cara bagaimana? Mendukung Pancasila sila kelima, Undang-Undang Dasar 45, Pasal 33 ayat 3, dan Undang-Undang Pokok Agraria. Caranya bagaimana? Mengaktualisasi semua peraturan, begitu juga peraturan menteri, peraturan pemerintah, presiden, supaya kembali berdasarkan kepada rohnya Undang-Undang Dasar 45, Pasal 33, sudah jelas itu ada satu yang luar kelebihannya. Saya kira itu mari kita kembalikan ya sama-sama kedaulatan tanah NKRI. Bukan jangan sampai ini tergadaikan kepada pihak-pihak asing. Sekian, terima kasih. Terima kasih banyak ke masukan, solusi, dan berbagai macam terkait dengan agraria. Saya tidak bisa menyimpulkan banyak saya ingin mengambil kesimpulan bahwa kita mesti dapat merasakan kemakmuran bumi dan kekayaan alam sebagaimana amanat pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Semoga di Hari Agraria Nasional yang ke-63 nanti kita bisa merasakan kemakmuran itu kembali. Kita tidak merasakan terjajah oleh bangsa sendiri. Terima kasih banyak Bang Budi Arjo selaku FKMTI, kemudian juga DPP GMNI, Bung Arjuna, dan juga Bang Ahmad Rifai selaku Wakil Ketua Umum Partai Rakyat Adil dan Makmur. Saya tutup acara kita kali ini dengan mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.